Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raka Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-Dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-361 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira bangun, dan dia tidak melihat Pranayam di ruangan goa. Gadis itu bangkit perlahan-lahan, dan melangkah sempoyongan sambil mendesis kesakitan. Punggungnya masih terasa nyeri. Dia melihat ke sana kemari, kemudian tangannya meraih buah rasa matra yang diletakkan Pranayam di atas batu. Perutku lapar. Mana si tua bangka itu? Apa benar buah ini manis dan bisa dimakan? Sepertinya buah ini lezat sekali. Tapi aku tidak sudi menelan makanan laki-laki tua bangka itu. Di mana dia? Mungkin dia pergi ke belakang gua. Aku ingin mencicipi buah ini. Kalau memang enak, apa salahnya aku makan barang beberapa biji?
Ayu Wandira menimang buah rasa madra. Sekali lagi dia menengok ke sana kemari. Dan akhirnya dia menggigit buah itu dan mengunyahnya perlahan-lahan. Manis. Manis sekali. Benar, laki-laki itu tidak berdusta. Manis sekali buah ini. Enak juga, lumayan. Ayu Wandira buru-buru mengunyah dan menelan buah itu sambil terus menengok kiri kanan. Dia sudah menghabiskan 5 biji buah rasa madra. Dia masih memungut lagi sebuah dan menggigitnya. Pada saat itulah Pranaya muncul dari balik dinding goa. Oh, Ayu, kau sudah bangun. Bagus. Bagus kalau kau mau mengisi perutmu sedikit-sedikit. Ayo, makanlah. Jangan malu-malu. Kalau kau senang, aku akan memetiknya lagi untukmu. Masih banyak di pohonnya. Bagaimana? Enak bukan? Manis bukan? Buah apa ini? Kau ingin meracuniku? Awas kau tua bangka. Ayu, buah itu sama sekali tidak mengandung racun. Buah rasa matra. Biasa dimakan orang. Apalagi kalau kita berada di tempat terpencil seperti ini. Tentu saja kita tidak bisa makan daging panggang ataupun nasi gulai yang lezat. Daripada makan buah seperti ini, lebih baik kelaparan. Aku tidak setuju pendapatmu. Daripada kita kelaparan, mengapa kita tidak makan seadanya? Makan saja sendiri buah ini. Ini, aku tidak sudi. Mulutku nanti gatal. Makan saja sendiri. Aku tidak doyan buah seperti itu. Kalau kau tidak doyan, sudahlah. Barangkali nanti kita akan menemukan buah-buahan yang lain. Bagaimana lukamu? Sudah lebih enak sekarang? Kau tidak perlu mengurusi aku. Apakah lukaku akan sembuh ataukah tidak? Apa urusanmu? Apakah ramuan daun-daunan itu masih ada? Aku bisa mencari ramuan daun-daunan sendiri. Sebaiknya kau jangan pergi kemana-mana dulu, Ayu. Mengapa kau tidak istirahat saja? Pranayam. Kau ini laki-laki mengapa cerewet sekali? Kau terlalu banyak mulut. Aku tidak senang laki-laki banyak bicara. Maafkan aku, Ayu. Aku tidak bermaksud mengajarimu. Kau seorang gadis yang cerdas. Tentunya kau tidak membutuhkan nasihat dari siapa-siapa. Apalagi dari laki-laki seperti aku ini. Memang, kalau kau tidak banyak omong, aku akan lebih menghargaimu. Sudahlah, sana pergi. Dan biarkan aku sendiri. Aku akan melakukan apa saja yang aku sukai. Kau tidak perlu ikut campur. Kau tidak perlu mengurusi luka di punggungku. Dan kau tidak perlu mencari buah-buahan untukku. Urus saja dirimu sendiri. Kalau begitu, sebaiknya aku pergi. Aku akan mencari kayu bakar di tepi hutan sana. Kita harus membuat api unggun setiap malam. Supaya tidak terlalu kedinginan, Ayu. Terserah. Carilah kayu bakar sana, yang banyak, supaya kau bisa menjualnya sebagian ke pasar. Pranayam tidak menghiraukan kata-kata Ayu Wandira yang pedas. Laki-laki itu segera melangkah pergi. Menjelang sore hari, Pranayam kembali memikul 2 tumpuk kayu bakar. Mendung bergulung-gulung di angkasa. Pranayam berlari-lari kecil, dan hujan pun turun dengan lebatnya ketika Pranayam tiba kembali di mulut goa.
segera kembali. Aduh, kalau tidak, setumpuk kayu bakar ini tidak ada gunanya. Ayo, jangan duduk di situ. Di sebelah sana. Angin bertiup kencang. Nanti pakaianmu basah. Diam. Jangan bicara apa-apa. Baiklah. Aku akan diam. Memang tak ada gunanya bicara. Kalau saja aku tidak jatuh dari kuda. Kalau saja punggungku tidak sakit seperti ini. Ya, semua ini gara-gara kau, Pranayam. Kalau kau menolak tawaran Putri Tunggadewi, aku tidak perlu menderita sakit seperti ini. Gara-gara kau, laki-laki gombal. Heran. Apakah semua laki-laki begitu? Apakah semua laki-laki tidak tahu malu, tidak tahu diri? Uban sudah bertaburan di atas kepalanya, wajahnya sudah mulai keriput, masih juga pikirannya kotor. Jijikkan sekali. Heh, Pranayam, bukankah benar apa yang kukatakan? Heh, tua bangka, apa yang kau lakukan di situ? Oh, kau marah ya? Kau tersinggung rupanya. Hah, itu bagus sekali. Artinya kau masih punya perasaan. Bagus. Kau boleh marah padaku. Kau boleh tersinggung. Dan kau boleh segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Sudahlah Pranayam. Tidak ada gunanya kau mengikuti aku terus. Lebih baik kau segera kembali ke lereng Gunung Lejar. Kau bisa membuat laporan palsu di hadapan Tuan Putri Tunggadewi. Ya, kau tidak harus jujur kepadanya. Dia pun belum tentu berlaku jujur kepadamu. Ya, katakan saja bahwa kau sudah mencariku ke sana kemari dan tidak berhasil. Jangan takut. Kau tidak akan dipecat hanya karena gagal membawaku kembali ke lereng Gunung Lejar. Heh, Pranayam, apa kau tidur? Tidurlah. Kalau perlu tidak usah bangun lagi. Pranayam, aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau kembali ke lereng Gunung Lejar sendirian. Percayalah, aku bisa menjaga diriku dengan baik. Aku sudah biasa mengembara seperti ini. Hanya dulu, aku pergi mengembara bersama Nenek Raga Runting. Tapi waktu itu aku masih seorang bocah. Pranayam, aku sedang bicara padamu. Kau mendengarkan atau tidak? Pranayam! Baiklah. Kau boleh diam. Kau boleh diam untuk selama-lamanya. Aku pun tidak akan sudi lagi bicara denganmu. Rugi aku bicara dengan laki-laki tua bangka seperti Pranayam. Lebih baik aku juga diam. Ayo kita diam. Ayo kita sama-sama diam. Awas kalau ada yang bicara. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu menangis terisak-isak, sementara malam menghampiri perlahan-lahan. Pranayam buru-buru menyalakan api unggun. Api menyala terang, sebagian cahayanya menyusup ke mulut goa. Pranayam kembali duduk di atas batu, tak jauh dari Ayu Wandira.
Dia merasa iba melihat gadis itu. Ayu, Apa? aku pernah mendengar orang-orang tua memberi nasihat begini. Kita tidak boleh menyesali sesuatu. Karena apa yang sudah terjadi, memang harus terjadi, Ayu. Itu nasihat yang sudah kuno. Sudah basi. Iya, nasihat itu memang sudah kuno. Tapi apakah kita sudah bisa menjalankannya dengan baik? Apa gunanya nasihat, petuah, ataupun pitutur kalau kita tidak mampu menjalankannya? Akhirnya, nasihat itu hanyalah berupa kata-kata kosong yang dihembuskan rongga mulut seseorang. Ayo, kau masih muda. Sekalipun otakmu cerdas, sekalipun kau mempunyai keberanian, sekalipun kau memiliki ilmu kanuragan tinggi, tapi kau masih muda. Iya, usiaku belum genap 20 tahun. Iya. Kau sedang dalam perjalanan menuju pendewasaan diri. Seseorang memang tidak bisa menjadi dewasa tanpa pengalaman. Siapapun juga membutuhkan pengalaman. Orang bisa membaca buku yang berisi 1001 macam pengertian. Tapi buku saja tidak cukup. Bagaimanapun juga, kita membutuhkan pengalaman yang bersifat pribadi. Wah, mengapa tiba-tiba kau ingin berceramah di depanku? Iya. Karena kulihat jiwamu sedang goncang, Ayu. Jiwamu sedang dalam keadaan tidak seimbang. Kau mudah sekali tersinggung. Mudah marah, mudah menangis, mudah menyalahkan orang lain, mencaci maki orang lain. Tetapi sesungguhnya hatimu sedang dirundung malam. Sekarang tiba-tiba kau menjadi seorang peramah. Cih, jangan sok pintar, Pranayam. Belum tentu apa yang kau ucapkan itu benar. Kau sendiri bagaimana? Hah, sudahlah. Jangan bicara lagi. Aku mau tidur. Nah, begitu lebih baik, Ayu. Kalau kau banyak istirahat, luka di punggungmu itu akan segera sembuh. Ayu Wandira membaringkan tubuhnya. Sementara Pranaya menambah kayu bakar untuk memperbesar api unggun yang mulai mengecil. Setelah itu dia kembali lagi ke tempatnya semula. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Pranayam, apa benar kau belum mempunyai istri? Ayu, kau pasti melihat kejanggalan pada diriku ini. Usiaku sudah hampir 40 tahun, tapi aku masih hidup lajang. Begitu bukan? Kau sudah pantas mempunyai anak perawan sebesar aku. Iya. Aku sangat percaya adanya nasib dan perjodohan manusia. Aku juga percaya. Nenek Raga Runting itu bahkan sampai usia tuanya tidak mempunyai suami ataupun anak. Apa kau juga ingin hidup membujang selamanya, Pranayam? Ayu, setiap orang menginginkan sesuatu. Tapi apa yang diinginkan seseorang seringkali tidak terwujud menjadi sebuah kenyataan. Ya, aku sudah merasa bahagia jika dapat menjadi seorang prajurit yang baik. Aku tidak menginginkan hal-hal yang muluk-muluk lagi seperti anak-anak muda. Kau pernah mempunyai seorang kekasih? Maksudku dulu waktu kau masih muda. Kau ini berasal dari mana, Pranayam? Apakah kau masih mempunyai orang tua? Kau ingin aku mendongeng? Kalau dongengmu enak didengar, mengapa tidak? Aku belum begitu mengantuk. Kukira dongengku biasa-biasa saja. Dan mungkin kau tidak akan tertarik mendengarnya. Kau pasti pernah mempunyai seorang kekasih. Seorang wanita yang kau cintai, yang pernah membuat hidupmu terasa indah. Benar tidak dugaanku ini? Benar. Apakah dia seorang wanita yang cantik? Iya. Dia seorang wanita yang cantik. Apakah dia juga mencintaimu? Kukira dia mencintaiku. Tapi akhirnya aku tahu
bahwa dia lebih mencintai dirinya sendiri. Apa maksudmu? Baiklah. Aku akan mulai dari awal. Aku ini anak seorang kepala desa, Ayu. Orang tuaku kaya raya. Sawahnya luas. Ternaknya banyak. Dan mereka sangat mengharapkan aku bisa meneruskan kedudukannya sebagai kepala desa Tugu. Tapi begitulah. Apa yang diinginkan seorang anak belum tentu serasi dengan keinginan orang tua. Aku sama sekali tidak ingin menjabat sebagai kepala desa. Aku bercita-cita menjadi prajurit kerajaan. Dan mereka semua menentang cita-citaku. Termasuk wanita yang kukasihi. Ya. Dia membujuk-bujuk sambil menangis agar jangan sampai aku pergi ke kota Raja Majapahit. Aku berusaha memberikan pengertian-pengertian padanya. Tapi begitulah. Dia tidak bisa mengerti juga. Akhirnya dia memilih kawin dengan anak seorang kepala desa yang lain. Dan ketika aku kembali ke desa Tugu dengan berpakaian prajurit, semuanya berubah. Orang tuaku sudah tiada lagi. Dan kekasihku itu sudah melahirkan 4 orang anak dengan suaminya. Begitulah, Ayu. Kisahku biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Ribuan orang akan mengalami hal yang sama. Tapi aku tidak pernah menyesal. Sekarang aku sudah memperoleh apa yang kucita-citakan. Dan aku akan mempertahankannya sampai kapanpun. Ayu? Ayu! Dia tidur. Belum, aku belum tidur. Aku masih mendengarkan ceritamu. Oh, bagaimana menurut pendapatmu? Riwayat hidupku sangat sederhana, bukan? Sayang sekali. Kau telah mengambil keputusan yang sangat bodoh, Pranayam. Ya, mungkin juga begitu. Tapi aku tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Kau tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena kaulah yang salah. Kaulah yang bodoh. Seharusnya kau campakkan cita-citamu itu dan kau kawini gadis kekasihmu itu. Mengapa harus begitu? Karena cita-citamu itu membuat banyak orang kecewa. Dan cita-citamu itu telah membuatmu menjadi perjaka tua sampai sekarang ini. Kau sendiri yang salah. Coba kalau kau menggantikan kedudukan orang tuamu menjadi kepala desa. Barangkali sekarang kau sudah hidup bahagia bersama istrimu. Dan barangkali kau sudah menggendong beberapa orang anak. Tidak seperti sekarang ini. Itu suatu kebodohan besar. Iya, mungkin benar, Ayu. Barangkali aku telah melakukan kebodohan besar. Setidak-tidaknya bagi mereka yang tidak sependapat denganku. Tapi aku sama sekali tidak menyesali semua ini. Aku bahkan merasa bangga. Kau bangga menjadi prajurit kerajaan. Kau bangga menjadi abdi yang harus menjalankan perintah orang lain. Ayu, kau tidak akan bisa mengerti sekalipun aku berusaha menjelaskannya padamu. Orang membutuhkan kebanggaan di dalam hidupnya, Ayu. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Jadi kau bangga menjadi seorang abdi, menjadi prajurit? Ya, tentu saja. Apa senangnya menjadi prajurit? Tidak ada kebebasan. Kau hanya disuruh ke sana kemari. Menjalankan tugas ini, tugas itu. Apa enaknya? Aku cukup merasa senang dan bangga jika dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Aku tidak tertarik bicara soal ini. Lebih baik aku tidur.
Selamat tidur, Tuan Prajurit. Pagi merekah dengan indahnya. Ayuandira bangun, dan dia merasakan punggungnya sudah tidak terlalu sakit. Dia berusaha berjalan dengan hati-hati. Dia berhenti di depan mulut goa, dan membiarkan wajahnya disiram matahari pagi yang hangat. Dia tidak melihat pranayam di sekitar tempat itu. Di mana prajurit tua bangka itu? Masa bodoh. Aku tidak mempunyai urusan dengannya. Perutku lapar sekali. Ayuandira melangkah perlahan-lahan meninggalkan mulut goa. Dia berjalan mengitari goa, kemudian merambat ke atas, ke sebuah dinding batu padas yang cukup tinggi. Hampir saja dia terjatuh. Untung saja tangannya berpegangan erat pada akar pohon. Selanjutnya Ayuandira berjalan melintasi pohon-pohon liar yang banyak tumbuh di sekitar tempat itu. Kemudian dia berdiri di bawah pohon Rasamatra. Rupanya di sini Pranayam memetik buah Rasamatra itu. Lebat juga buahnya. Dan kulihat banyak yang sudah matang. Nah, aku dapat menemukan beberapa buah yang tidak terlalu tinggi. Kukira aku bisa memanjat pohon ini. Ayu. Mau apa kau kemari? Jangan ganggu aku. Kukira punggungmu belum sembuh benar, Ayu. Dari mana kau tahu? Aku yang merasakan. Kau mau memanjat pohon ini? Aku sudah biasa memanjat pohon-pohon yang tinggi. Kau tidak percaya? Lihat saja. Jangan, Ayu. Jangan. Nanti kau jatuh. Cih, kau terlalu meremehkan aku. Kau pikir hanya kau yang bisa memanjat pohon? Tapi punggungmu belum sembuh benar, Ayu. Kalau kau ingin makan buah Rasamatra, biarlah. Aku yang mengambilnya. Kau tunggu saja di bawah. Jangan menghina. Aku mampu memanjat pohon yang lebih tinggi. Sudahlah. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Lebih baik kau pergi. Aku ingin makan buah hasil pekerjaanku sendiri. Pranayam, mengapa kau masih berdiri di situ? Pergi, kataku. Kalau kau nekat, terserah. Tapi aku sudah memperingatkanmu. Pergi, kataku. Pranayam terpaksa melangkah pergi. Tapi dia segera melompat dan bersembunyi di balik rumpun belukar. Sementara itu, Ayuandira mulai meraba-raba batang pohon Rasamatra. Dengan susah payah, Ayuandira berusaha memanjat batang pohon. Sementara Pranayam mengintip dari balik rimbunan semak belukar. Ayuandira terus memanjat semakin tinggi. Dan akhirnya dia berhenti, bertengger di dahan pohon. Matanya menatap liar ke sana kemari, mencari buah Rasamatra yang sudah matang. Banyak sekali buahnya. Besar-besar dan matang. Pasti rasanya manis sekali. Di mana laki-laki itu? Rupanya dia sudah pergi. Dia pikir aku tidak bisa memanjat pohon. Punggungku. Aduh. Punggungku sakit lagi. Aduh, bagaimana ini? Nyeri sekali. Aku.
Ayu Wandira terkejut. Tiba-tiba saja tubuhnya sudah melayang ke bawah. Dan dia lebih terkejut lagi, karena tiba-tiba saja dia sudah berada dalam gendongan Pranayam. Wajahnya merah dan bibirnya gemetaran. Kurang ajar. Berani sekali kau melakukannya. Aku hanya ingin menolongmu, Ayu. Jangan salah paham. Lepaskan aku. Lepaskan. Laki-laki tidak senonoh. Berani sekali kau melakukannya. Untung aku belum pergi, Ayu. Kau pikir aku akan berterima kasih padamu, tua bangka? Itu tidak perlu. Aku menolongmu dengan sukarela, Ayu. Dasar laki-laki tidak senonoh. Laki-laki kotor. Kukira kau sudah pergi. Tapi rupanya kau mengintip ya. Kau mengintip aku dari balik rimbunan belukar itu. Cih. Aku sudah memperingatkanmu. Lukamu belum sembuh benar. Tapi kau nekat saja. Kau tidak perlu mengatur aku, Pranayam. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Tangan Ayu Wandira melayang keras sebelum akhirnya gadis itu melangkah pergi. Pranayam meraba pipinya yang merah bekas tamparan. Setelah Ayu Wandira tidak nampak lagi, Pranayam melompat ke dahan pohon rasa matra bagaikan seekor kera yang besar. Ayu Wandira kembali duduk di mulut goa. Punggungnya terasa nyeri dan perutnya lapar. Tak lama kemudian dia melihat Pranayam datang menghampirinya. Tangan laki-laki itu menggenggam puluhan buah rasa matra yang masih bergantungan di tangkainya. Kemudian meletakkannya di atas batu di depan Ayu Wandira. Gadis itu melengos. Aku tahu kau lapar. Makanlah. Tidak. Aku tidak sudi makan makanan pemberianmu. Kau boleh membenci aku. Kau boleh saja tidak senang padaku, Ayu. Tapi jangan membiarkan perutmu lapar. Nanti kau sakit. Apa pedulimu? Apa peduliku? Kalau kau sakit, bebanku akan semakin berat. Salahmu sendiri. Mengapa kau terus-menerus membuntuti aku? Mengapa kau tidak pergi saja? Tidak, Ayu. Aku seorang abdi yang sedang menjalankan tugas. Aku tidak bisa pergi begitu saja sebelum tugasku selesai dengan baik. Ayolah, makanlah. Jangan malu-malu. Dan jangan keras kepala. Nanti kau susah sendiri. Kau tidak usah takut. Aku tidak bermaksud apa-apa. Baik, baiklah. Akan kumakan buah pemberianmu ini. Lihat Pranayam, beginilah caraku memakannya. Tangan Ayu Wandira meraih buah rasa matra, kemudian memasukkannya ke mulutnya. Dia mengunyah buah itu, tapi tidak segera menelannya, melainkan menyembur-nyemburkannya keluar. Lihat Pranayam, aku sudah makan buah pemberianmu. Enak sekali. Enak sekali buah rasa matra ini. Ini, ada yang matang sekali. Lihat Pranayam, lihat supaya kau puas. Manis. Manis sekali. Nah, bagaimana? Kau puas sekarang? Kau senang karena aku telah makan buah pemberianmu? Terserah. Kalau kau pikir makan dengan cara seperti itu perutmu bisa kenyang, silahkan. Sambil tersenyum, Pranayam melangkah pergi. Ayu Wandira kesal sekali. Tapi dalam hati dia mengakui bahwa perutnya memang sangat lapar, perih. Karena itu setelah Pranayam tidak nampak lagi, perlahan-lahan tangan Ayu Wandira memetik buah rasa matra, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Mana laki-laki itu? Jangan-jangan dia mengintip lagi. Tidak. Sepertinya dia sudah pergi. Ayo pergi. Pergi sana. Jangan ganggu aku. Kali ini Ayu Wandira tidak menyemburkan buah itu keluar, melainkan menelannya sedikit demi sedikit. Sambil sekali waktu menengok ke sana kemari, takut Pranayam tiba-tiba muncul kembali. Ayu Wandira terus menggigit buah rasa matra yang lezat dan manis rasanya. Hei, apa yang kau pikirkan, Pranayam? Aku senang melihat gemertak kayu dimakan api seperti ini. Aku senang melihat nyala api unggun. Apakah obat borehnya masih ada? Apakah obat boreh itu sudah habis? Kalau begitu, biarlah aku mencarinya. Tidak usah, jangan. Kau tunggu saja di sini. Aku tidak akan lama. Aku akan mencari daun-daunan untuk obat boreh. Apakah punggungmu masih terasa nyeri? Tidak usah, duduk saja di sini. Aku ingin memperlihatkan sesuatu padamu. Apa itu? Apa kau pernah membaca syair? Pernah juga. Kata Nini Raga Runting, kau pandai menulis syair. Apa benar begitu? Aku akan memperlihatkan syairku padamu. Syair ini sudah lama kutulis. Kau mau mendengarnya? Boleh saja. Tapi jangan menyuruhku menilai syair. Aku tidak tahu apa-apa tentang syair. Aku hanya menyuruhmu mendengarkan. Itu pun kalau kau mau. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Aku bisa menikmati sendiri syairku ini. Coba bacalah. Ayu Wandira membentangkan gulungan rontal, kemudian membawa gulungan rontal itu mendekati nyala api unggun. Dan selanjutnya dia mulai membaca bait-bait syairnya. Bayanganmu melintas perlahan, bergerak dengan pasti semakin jauh, meninggalkan jiwaku yang rapuh. Kurindu Manggala Gita, lagu-lagu pembawa bahagia. Semakin tak kupahami arti cinta ini. Hilang percuma suara tangisku di malam sepi. Cahaya purnama kemilau di sela-sela rumpun ilalang. Aku terlelap dalam dunia mimpi yang gersang. 1000 pertanyaan kulontarkan tanpa jawaban. Malam terasa semakin sepi. Hati terasa semakin dingin. Bulan tersaput awan. Kehidupan seperti berhenti mengalir. Aku bodoh bagaikan buku-buku tua. Aku lelah menunggu datangnya lagu bahagia. Pedangku patah, semangatku musnah. Kudaku yang perkasa sudah menjadi bangkai. Dan ketika sangkakala berbunyi, dan ketika perang berhenti, aku melihat wajahku sendiri mengeluh kesakitan. Dan sebuah anak panah menancap di hatiku yang terluka. Bagaimana menurut pendapatmu? Kau senang mendengar syairku? Iya. Aku senang. Syairmu bagus. Kau tidak tahu apa-apa tentang syair. Bagaimana kau bisa mengatakan bagus?
Aku bisa mendengar kata-katanya. Kalau tidak salah, syairmu tadi ingin bicara soal kegagalan cinta. Tapi ada yang terasa aneh. Mengapa kau menutup syairmu dengan suasana peperangan yang dahsyat? Karena aku menganggap hidup ini adalah peperangan. Seperti cerita Baratayuda. Kalau kau menganggap hidup ini sebagai sebuah peperangan, artinya harus ada yang kalah dan yang menang. Tentu. Harus ada yang kalah dan yang menang. Demikian pula soal cinta. Harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Harus ada yang menjadi korban. Iya. Tapi harus ada juga yang berjiwa besar. Maksudmu? Sekalipun kalah berperang, tidak seharusnya kita menjadi putus asa. Sebenarnya kekalahan hanyalah untuk sementara. Kekalahan bisa menjadi pelajaran yang berharga, asal kita mau bersabar dan tabah. Hanya orang-orang yang kuat, yang akhirnya benar-benar keluar sebagai pemenang. Maaf, Ayu. Aku hanya sekedar mengutarakan pendapatku. Aku tidak bermaksud memberimu nasihat. Ayu, kau tujukan pada siapa syairmu itu? Sepertinya kau keberatan mengatakannya. Baiklah. Tidak. Aku tidak perlu merasa malu mengakuinya. Kau ingin tahu? Aku sudah tahu. Pranayam kembali menatap nyala api unggun. Wajahnya yang lembut tapi tegas menjadi merah kena jilatan cahaya api unggun. Ayu Wandira berusaha menjajaki apa yang tersimpan di hati laki-laki itu. Tapi mata hatinya tak melihat apa-apa. Baginya Pranayam masih tetap menjadi orang asing, sekalipun sudah lama juga mereka saling mengenal. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan